lagi bersama saya Ridho Hidayat di channel ini. Di sini kita kembali akan membahas mengenai pemrograman mobile Android menggunakan Android Studio. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua buah topik yang lumayan seru, yaitu penggunaan list view dan juga recycler view. Untuk list view itu nanti lebih kurang kita terapkan di bagian menu untuk aplikasi kita seperti ini. Nanti menu ini nanti kita tampilkan menggunakan list view, yang mana apabila kita tekan menu misalnya sini, nanti akan berpindah ke fragmen kelola menu, laporan juga, dan seterusnya. Kemudian sini kita juga telah memindahkan button logout yang sebelumnya kita menggunakan button, kini kita terapkan saja di menu list view. Jika kita klik, maka dia akan menjalankan fungsi untuk logout yang sudah kita tambahkan di sini. Oke, mungkin langsung saja saya tunjukkan cara pembuatannya. Untuk pembuatan list view itu, yang pertama kali kita lakukan itu adalah mungkin kita akan membuat pastikan kita sudah memiliki sebuah fragment. Contohnya di sini saya akan menerapkannya di dalam fragment setting, maka saya di sini sudah menyiapkan sebuah fragment dengan nama setting fragment. Nah, kemudian nantinya itu di setiap untuk menulis itu nantinya akan berisikan berupa title dari si menu, kemudian ada deskripsinya dan juga icon dari si menu. Ini kita dapat dari list model yang kita sudah setting sini. Nanti isi dari list menu itu akan mengikuti dari data yang sudah kita set menggunakan list model. Untuk pembuatan data kelas ini kita buat dengan cara klik kanan terlebih dahulu di bagian sini. Misalnya saya klik, kemudian untuk tipenya itu kita pastikan memilih data class. Nah, selanjutnya jika sudah membuat list modelnya, itu kita buat juga yang namanya itu adapter. Untuk adapter itu kita memiliki dua buah parameter di sini. Parameter pertama itu adalah konteks. Nanti konteks ini kita akan isi dengan activity yang sedang digunakan oleh si fragment nanti. Kemudian di sini ada menu list. Menu list ini nanti berisikan berupa list yang kita set menggunakan list model di dalam tipe array nanti. Kemudian di bagian sini kita deskripsikan terlebih dahulu komponen yang ingin kita gunakan, karena tadi di dalam sini kita punya 3 buah data berupa name, description, dan gambar dari si menunya. Sini kita terapkan sini. Kemudian langsung saja kita masukkan nantinya isi dari si komponen-komponen ini menggunakan data yang telah kita siapkan nanti. Baru nantinya di dalam fragment itu kita set terlebih dahulu di dalam sebuah list menggunakan list all. Jangan lupa kita menggunakan list model, ini diambil dari si model yang sudah kita siapkan. Untuk argumen pertama itu kita isi untuk si name-nya, kita isi dengan untuk nama dari si menu. Kemudian deskripsi itu kita isi juga di sini argumennya. Kemudian untuk gambar atau ikonnya itu kita ambil dari drawable. Untuk pembuatannya itu seperti ini. Klik kanan di bagian drawable, kemudian di sini ada namanya vector asset. Sini kita bisa memilih aset yang kita gunakan nantinya sebagai icon. Nah, jika sudah seperti itu kita bisa langsung saja gunakan si adapternya dengan cara bisa seperti ini. Karena tadi di list adapter itu kita menerima 2 buah parameter, yaitu si activity kemudian menunya, list menunya maksudnya. Di sini kita terapkan langsung list adapter require activity. Ini artinya dia mengambil activity yang saat ini digunakan. Kemudian di sini kita masukkan menu list yang sudah kita set di sini. Baru kita
list view. Ini list view ini diambil dari nanti itu kita buat di dalam si layout. Nah, jika sudah seperti ini, itu pastikan terlebih dahulu kita itu membuat list view di bagian sini. Untuk list view, contohnya sini saya sudah membuat list setting namanya. List setting ini berisikan nanti itu bentuk dari si item-item yang ada di dalam komponen list view kita ya. Contohnya saya seperti ini. Ini kita buat menggunakan resource biasa saja. Baru kita set di dalam, karena tadi kita menggunakan setting fragment, berarti di dalam setting fragment, setting fragment, setting itu kita gunakan nama komponen itu list view. Di sini bagian ini tinggal kita tambah saja list view dalam komponen di dalam fragmentnya. Kemudian sini kita juga akan menambahkan berupa aksi untuk setiap nantinya itu setiap menu yang kita klik. Contohnya di sini saya klik sini selectnya itu menggunakan name, misalnya name itu sama dengan menu, nanti akan diarahkan ke fragmen menu settingnya yang pastinya sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk keluar itu saya tidak ingin berpindah halaman, melainkan saya ingin menggunakan metode logout ini saya buat di sini. Nantinya kalau kita klik metode logoutnya, dia akan menampilkan si dialog ini untuk mengarah ke logout atau keluar dari aplikasi nanti. Lebih kurang nanti itu seperti ini. Klik menu, nanti akan berpindah ke menu, kemudian klik laporan, pindah ke laporan. Jika klik si tombol keluar, nanti kita akan keluar dari aplikasi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam recycler view. Jadi untuk recycler view itu lebih kurang bentuknya nanti seperti ini. Kita akan terapkan di dalam, pertama di dalam menu kita. Sini saya ingin membuat list menunya seperti ini. Nanti menu ini bisa diklik nantinya. Coba kita klik misalnya nasi goreng, nanti menampilkan nasi goreng, ditambahkan ke order. Mana nantinya order itu kita juga menggunakan si recycler view seperti nantinya. Dan untuk history dari pembelian itu juga seperti ini, jika kita menggunakan recycler view. Nah, mungkin langsung saja kita buat caranya seperti apa. Pertama itu sama seperti tadi, itu kita siapkan terlebih dahulu si modelnya menjadi si type dari menu-menu kita. Contohnya sini nasi goreng, berarti di sini kita memiliki gambar, kemudian ada nama dari makanannya, ada kategori, dan ada price atau harga. Berarti kita sesuaikan juga di dalam modelnya seperti ini, karena kita ingin menampilkan data ini. Nah, jika sudah, kita siapkan terlebih dahulu sebuah adapter sama seperti tadi. Tapi di sini kita menerima satu parameter saja berupa list dari yang nanti itu bertipe model dari yang sudah kita buat. Pertama di bagian sini itu pastikan kita membuat seperti ini terlebih dulu. On create view holder itu kita pastikan mengambil dari list card product. List card product itu datang itu dari ini kita buat terlebih dahulu menggunakan file resource biasa seperti ini. Nah, di list card product itu nanti lebih kurang bentuknya itu nanti awal itu kan seperti ini. Ini ibaratnya itu seperti gambar dari card kita sebelum kita tampilkan nanti di recycler view. Nih, sini saya jangan lupa kita beri ID untuk setiap komponen yang ingin kita gunakan. Contohnya sebagai gambar,
dan nama dari makanannya. Kemudian sini ada tadi itu kategori dan harganya. Kemudian sini kita tambahkan saja static icon, yaitu tanda plus seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, untuk recycler view itu agak beda dari list view. List view tadi kita cuma menggunakan satu komponen saja, kemudian kita tampilkan. Nah, untuk kita tampilkan saja tadi. Untuk list card untuk si recycler view itu kita perlu menambahkan lagi sebuah komponen di dalam. Contoh tadi saya menggunakan tampilan itu di dalam home, berarti fragment home. Nah, di sini sini saya tambah lagi sebuah komponen khusus, namanya itu recycler view. Nah, ini yang saya maksud. Di sini kita perlu lagi menambahkan satu buah lagi, nama itu tools list item, baru kita panggil tadi list card produk yang kita sudah buat di sini. Nanti dia otomatis mengisi, recycler view akan otomatis terisi menggunakan list card produk yang sudah kita buat di dalam sini. List card produk nanti menerima data dari si home fragment yang sudah kita set nantinya. Nah, masuk kembali lagi di home fragment. Jadi di home fragment itu, jika kita lihat di sini ada on bind view holder, ini fungsinya untuk mencari posisi dari itemnya, karena kita akan menggunakan berupa indeks atau lebih kurang indeks dari si listnya nantinya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan library sebuah dependensi, yaitu Picasso, karena kita nantinya pengen ngambil gambarnya itu berdasarkan URL saja. Jadi kita saat ini set saja gambarnya menggunakan URL static nantinya. Nah, untuk menggunakan Picasso itu kita pastikan dulu di bagian si build Gradle-nya itu kita menampakkan implementation ini seperti ini, com square up Picasso. Jika sudah, pastikan teman-teman lakukan sign in ulang pada projectnya supaya si dependensi itu kebaca. Nah, kemudian di sini penting juga, sini kita itu mengambil komponen-komponen yang ingin kita gunakan di dalam recycler view-nya seperti ini. Nah, jika sudah, baru kita tampilkan di dalam sini. Jadi nantinya itu teksnya itu folders akan diisi menggunakan item.name, kemudian price akan diisi dengan item price, kategori item, kategori, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga menambahkan action untuk si cardnya nantinya. Apabila diklik, nantinya itu kita pengennya menampilkan toast. Jadi untuk toastnya itu kita harusnya sini dia itu harus berisi si activity, sedangkan sini kita menggunakan si fragment. Jadi untuk cara mengakalinya itu kita buat terlebih dahulu konteks menggunakan folder view item view context. Kita isi di sini, baru kita tampilkan pesan ingin digunakan menggunakan si toast ini. Lebih kurang seperti itu untuk produk adapternya. Kembali ke dalam fragment. Dalam fragment seperti biasa kita inisialisasi dulu terlebih dahulu dua buah ini. Pertama itu ada recycler view, itu nantinya akan kita isi, ambil dari komponen recycler view. Kemudian ada produk adapter yang sudah kita buat tadi, produk adapter. Nah, kemudian di dalam sini itu kita inisialisasi terlebih dahulu recycler view-nya. Nah, kemudian sini ini yang jadi ada dua cara untuk menampilkannya. Jika kita ingin menampilkan menggunakan tampilan itu grid seperti ini kita menampilkan dengan dua kolom. Itu kita menggunakan grid layout manager. Kemudian kita set di sini. Ini require context nih. Artinya itu kita representasi dari si
activity yang saat ini digunakan. Kemudian di sini ada dua kolom, jumlah kolom yang ingin ditampilkan seperti ini. Nah, selain grid layout manager itu kita juga bisa menggunakan namanya itu linear layout. Contohnya itu karena di dalam menu ini saya menggunakan grid, saya akan contohkan di halaman lain. Contohnya itu seperti order. Untuk order kan kita kan tampilannya satu baris seperti ini kan, berarti itu kita tidak menggunakan grid layout. Berarti untuk order berarti kita menggunakan linear layout saja sudah cukup seperti ini. Kembali lagi di halaman form. Nah, jika sudah inisialisasi recycler view dan si recycler view-nya, itu kita siapkan terlebih dahulu datanya. Untuk datanya itu saat ini kita set dulu secara statis di dalam sebuah list. Yang pastinya kita itu menggunakan objek dari model, dari produk model sudah kita buat. Pertama itu isinya itu ada URL. Ini saya ambil dari menggunakan browser saja, saya copy link dari gambar itu. Kemudian ada name-nya itu nasi goreng, price untuk harga, kemudian kategorinya. Untuk ini semua ini harus sesuai dengan milik si produk model sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, jika data itu sudah kita siapkan seperti ini, baru kita masukkan ke dalam adapter. Untuk adapter itu seperti ini, kita tinggal tulis adapter, kemudian produk adapter, diisi dengan produk yang sudah kita buat, baru kita masukkan di dalam si adapter milik si recycler view. Jika sudah, hasilnya harusnya seperti ini. Ini jika kita klik, ya menampilkan nama dari si komponen seperti ini. Nah, untuk order tuh juga sama, list tadi juga kita tampilkan menggunakan si recycler view. Mungkin sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.